Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membicarakan yaitu tentang menentukan rata-rata hitung atau menentukan rata-rata data menggunakan rata-rata sementara. Nah, jika data ini sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka kita akan menghitung rata-ratanya. Cuma selama ini kita menggunakan rata-rata langsung dengan titik tengah. Nah, saat ini kita ada cara lain, yaitu dengan menggunakan titik sementara. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu titik tengah masing-masing interval ini. Dari 30 sampai 39, interval kedua 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Dan masing-masing ini ada frekuensinya. Interval pertama frekuensinya adalah 9, kedua 24 dan seterusnya. Nah, jika kita jumlahkan, ini adalah jumlahnya adalah 100. Ini 100, ya. Nah, dari sini kita tentukan titik tengah. Ini titik tengah. Ya, titik tengah diperoleh dari jumlah 30 ditambah 39 itu dibagi 2. Yaitu hasilnya 34, kita tulis 5. Ya. Nah, dari titik tengah yang pertama 34,5, karena di sini jaraknya 30 sampai 40 agar kita lebih mudah, yaitu ditambahkan 10. Maka titik tengahnya pun masing-masing juga ditambahkan 10. Maka dapatkan sini 44,5 ditambah 10 54,5, 64,5, 74,5, dan ini adalah 84,5, yang terakhir 94,5. Itu titik tengahnya. Jadi saya ulangi, titik tengah diperoleh, ini titik tengah diperoleh dari 30 ditambah 39 bagi 2. Nah, ini dan seterusnya. Jadi karena jaraknya di sini dari interval pertama ke interval kedua itu adalah 10, maka ini dengan 10, ini juga 10, 10 dan seterusnya. Maka kita jumlahkan ya. Nah, kemudian kita tentukan simpangan. Nah, simpangan ini adalah jarak antara interval kedua ke interval pertama, ketiga, kedua dan seterusnya. Ini jarak intervalnya adalah 10. Sebelum menentukan simpangannya, kita harus tentukan dulu rata-rata sementara yang kita pilih. Nah, sebenarnya memilih rata-rata sementara itu bebas. Mau di interval pertama, mau kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak ada aturan. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita ambil rata-rata di sekitar antara 60 sampai 69. Maka di sini simpangannya adalah 0. Nah, gitu ya. Simpangannya 0. Nah, berarti selisih simpangan dari interval yang terletak pada rata-rata sementara tadi, yang ini, maka sebelumnya berarti berkurang. Karena ini jaraknya 10, maka dari 0 min 10. Gitu ya. Sana min 10 lagi, yaitu min 20. Yang ketiga negatif 30. Jadi 10, 20, 30 ini diperoleh dari jarak dari simpangan sementara tadi ke sebelumnya, gitu ya. Artinya 0 dikurangi 10 karena jaraknya 10. Terus 0 dikurangi 20 karena 60 sampai 40 adalah 20 jaraknya. 60 sampai 30 jaraknya 30, jadi min 30. Sedangkan data yang di bawah rata-rata sementara tadi, ini data yang di bawah interval yang ke 5, 6, 7, maka ada penambahan yaitu 10. Ya. Kedua jaraknya jadi 20. Yang ketiga jaraknya 30. Tambah 10 tambah 10 tambah 10 saja, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah demikian, kita kalikan frekuensi tiap interval dikalikan simpangan tiap interval. Berarti 9 kali negatif 30 negatif 270, gitu. Ini 24 kali negatif 20 negatif 480. Nah, 26 kali negatif 10
yaitu negatif 260. Ini 0, yang ini 110, 6 kali 20, 120, 4 kali 30, 120. Maka kalau sudah demikian, ini dijumlahkan. Negatif 270 tambah negatif 480 ditambah negatif 260 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 120, hasilnya adalah negatif 660. Nah, itu ya. Jadi jumlah frekuensi sudah ada 100. Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan simpangan jumlahnya adalah negatif 60. Maka kita masukkan rumus. Rumusnya rata-rata ini. Oh, ini sangat tulis ya. Jadi kita ambil bahwa rumus rata-ratanya adalah ini dengan rata-rata sementara gitu ditambah dengan jumlah frekuensi kali simpangan, ini FIDI, dibagi dengan banyaknya data. Nah, N, yaitu N, banyaknya frekuensi. Nah, kita masukkan, tadi rata-rata sementara yang diambil adalah 64,5. Karena diambil titik tengah ini. Karena 0 ini kan, makanya simpangannya 0. Nah, ditambah jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan simpangan, jumlahnya yang ini. Ini 600 negatif 660. Nah, dibagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya frekuensi ini, jumlah frekuensi, yaitu 100. Nah, itu ya. Maka kita ambilkan 64,5 ditambah negatif 6,6 ya. Maka hasilnya diperoleh 64,5 ditambah negatif 6,6 yaitu 57,90. Nah, ini ya. Nah, jadi itu. Maka rata-rata sementara tadi adalah 64,5 ditambah dengan jumlah frekuensi kali simpangan dibagi banyaknya data yaitu negatif 46, maka ada 57,90 gitu ya. Nih, jadi 57,90 ya. Nih, kita tulis itu 57,90. Nah, dari sini data, maka 57,50 ada di daerah interval antara 50 sampai 9. Itu artinya bahwa dalam mengambil rata-rata sementara ini bebas dan tidak harus pada interval tersebut rata-ratanya. Jadi kalau mungkin diambil rata-rata sementara di sini, tetap aja di sini hasilnya masih tetap. Gitu ya. Jadi pengambilan rata-rata sementara dimanapun berada boleh di interval 1 sampai yang ke terakhir ini boleh, silahkan pilih manapun. Tapi hasilnya tidak harus pada rata-rata sementara tersebut. Contoh ini, rata-rata sementara rata-ratanya adalah 57,90, ternyata terletak di kuadran di interval ketiga. Padahal tadi pengambilan rata-rata sementara ada di kuadran keempat, jadi tidak harus sama sini. Nah, itulah cara mudah untuk menentukan rata-rata sementara, rata-rata dari suatu data distribusi frekuensi menggunakan rata-rata sementara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.